Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Mawar Dewanti Ani, selaku moderator dari kelompok 2, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang landasan pendidikan Pancasila. Dengan kelompok 2 ini dengan beranggotakan Dewi Fajri Januar Kiai, Radina, Rasito Linggi, Surya Reksa Umar, dan Muhammad Faril Abbas. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Rasito. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasito Linggi. Sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian landasan Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Next. Tujuan Pancasila. Pendidikan Pancasila perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Radina. Oke, dasar hukum yang melandasi pendidikan Pancasila. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran Indonesia, maka pendidikan Pancasila dibutuhkan di perguruan tinggi dengan landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, yang isinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Next. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Berikut penjelasannya. Landasan historis adalah fakta-fakta yang sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Landasan kultura. Landasan kultura adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Next. Landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri, keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara menjadi jiwa dan bernegara. Next.
Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti Cap 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinannya masing-masing, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum. Tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum diantaranya 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. 3. Menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. 4. Menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. 5. Memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Next. Sekian, terima kasih. Baiklah, dari pemaparan kelompok kami tadi, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Iya, silakan. Baiklah, terima kasih. Keadilan dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami akan menjawab pertanyaannya sekalian. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Pendidikan Indonesia menggunakan landasan filsafat Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, saya rasa tidak ada. Untuk mempersingkat waktu, Dewi Fajri Januar Kiai akan menjawab pertanyaan dari Nazifatun Fitriat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan, berikan salah satu contoh dari memberikan dukungan yang berkeadilan dalam masyarakat. Contohnya yaitu yang pertama menghormati orang lain. Selanjutnya memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan. Yang ketiga melaporkan tiap pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kami? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Nanda Pratiwi Amran akan dijawab oleh Surya Reksa Umar. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nanda Pratiwi Amran. Mengapa pendidikan Indonesia menggunakan landasan filsafat
Pancasila. Karena dalam berbagai makhluk Tuhan, pribadi dan sosial, keseluruhan tersebut terjadi seimbang, selaras, serasi, dan kesatuan bulat kemampuan fisik dan jiwa dapat menciptakan budaya serta meningkatkan mutu dan harkat serta martabatnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kami? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirnya juga pemaparan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.